Chen Yang Dokter CEO tak terkalahkan. Bab 1146 semua telinga terangkat. Ketika Jiang Kai meninggal, Chen Yang sudah menerima kabar tersebut. Inilah yang dia harapkan. Qianlong Ao sangat licik, dia pasti melihat Jiang Kai menggunakan Qianlong Yifan untuk menyingkirkan Tang Suiyun dari keluarga Qianlong. Qianlong Yifan adalah bidak catur Jiang Kai. Qianlong Ao pasti tidak akan melepaskan Jiang Kai. Apalagi Chen yang juga membuat Qianlong Ao berlutut di depan Jiang Yusuang. Dapat dikatakan bahwa Chen yang seperti melepaskan Qianlong Ao, tetapi kenyataannya Chen yang mengambil nyawa Jiang Kai. Dia menggunakan tangan Qianlong Ao untuk membunuh Jiang Kai. Jiang Kai meninggal, setidaknya di permukaan, Tang Suiyun tidak memiliki musuh. Chen yang berjanji pada Sueling bahwa dia akan membantunya membangun kembali tubuhnya. Ia sendiri juga membutuhkan terobosan spiritual. Oleh karena itu, memanfaatkan kesempatan ini, Chen yang pergi ke Leidu. Kota Guntur. Gu Bingqi mendengar bahwa Chen yang akan pergi ke kota Guntur dan segera berkata, "Saya akan menemani Anda." Chen yang menggelengkan kepalanya, kota Guntur adalah kota yang ganas. Anda tidak cocok untuk pergi ke kota Guntur. Ada beberapa orang jahat di sana. Terlebih lagi, alam Xuanbing Anda tidak dapat mengeluarkan kekuatan maksimalnya di Leidu. Karena Anda tahu bahwa Leidu adalah kota yang ganas, apakah Anda masih pergi? Kata Gu Bingqi. Kota Guntur dikelilingi oleh guntur dan kilat sepanjang tahun, yang sangat cocok untuk saya berlatih. Chen yang berkata, dengan bantuan Mutiara Dewa Roh dan Sueling, ada kekuatan spiritual tak terbatas di sana, yang dapat membantu Sueling membentuk tubuhnya. Ini yang aku janjikan pada Sueling. Gu Bingqi menatap Chen Yang, aku mengkhawatirkanmu. Chen Yang memeluk Gu Bingqi dan berkata, jangan khawatir, aku punya pedang pembunuh Horcrux, dan kamu harus tahu bahwa jika aku tidak meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin, tidak ada cara untuk melindungi Wan Wan, dan tidak ada cara untuk melindungimu. Gu Bingqi menggigit bibirnya erat-erat. Sekarang dia semakin menyadari bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Chen Yang. Setelah meninggalkan altar tiga dewa, Gu Bingqi dan Chen Yang memiliki koneksi, dan Gu Bingqi bisa merasakan detak jantungnya. Dia tidak tahu apakah itu milik Chen Yang atau miliknya. Tapi perasaan detak jantung seperti ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak dialami Gu Bingqi. Setelah meninggalkan emosi dan keinginannya, hati Gu Bingqi yang seharusnya tertutup rapat akhirnya retak. Dia hanya ingin bersama Chen Yang. Jiang Kai sudah mati. Properti keluarga Jiang diambil alih oleh Jiang Yusuang, tetapi Jiang Yusuang tiba-tiba mengumumkan penjualan properti keluarga Jiang. Keluarga Jiang akan sepenuhnya evakuasi provinsi Jiangnan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Sebelumnya, Jiang Kai telah menata seluruh provinsi Jiangnan. Namun dengan kematian Jiang Kai, Jiang Yusuang menjual properti keluarga Jiang. Wu Wensu juga menerima berita itu. Wu Wensu telah bersiap sejak lama dan tidak merasakan kejutan apapun. Dia telah menemukan target yang lebih cocok, yaitu keluarga Qianlong. Jika keluarga Qianlong dapat dimenangkan ke sisinya, maka Perdana Menteri Wu Wensu akan memiliki ketenangan pikiran. Keluarga Qianlong pandai Feng Shui dan takdir. Dengan keluarga Qianlong yang bertanggung jawab, Wu Wensu bisa menjadi Perdana Menteri. Di pesawat, Zhang Suiyao sedang duduk di dekat jendela pesawat, dan Chen yang duduk di sebelah Zhang Suiyao. Chen yang akan pergi ke Leidu, dan Zhang Suiyao serta Zhang Chenteng akan kembali ke Gunung Qingcheng. Jadi Chen yang membawa Zhang Suiyao dan Zhang Chenteng kembali ke Gunung Qingcheng. Zhang Chenteng telah dirawat di rumah sakit Zonghai sejak dia kehilangan gelarnya sebagai dokter nasional. Justru karena konsultasi Zhang Chenteng, praktisi pengobatan Tiongkok di rumah sakit Zonghai menjadi sangat terkenal. Meski Mao Jishi juga seorang dokter nasional, namun dari segi kemampuan medisnya, Mao Jishi tidak sebaik Zhang Chenteng. Gelar dokter nasional Zhang Chenteng dicabut oleh Zhu Xuanyu, hanya karena semasa berada di Gunung Qingcheng, Zhang Chenteng membuat kekacauan demi menyelamatkan istrinya, sehingga mempermalukan gelar dokter nasional.
Zhang Chenteng akhirnya menyadari masalahnya setelah dia tidak memiliki gelar dokter nasional. Dia tahu bahwa Chen Yang dan Zhu Xuanyu memiliki hubungan yang baik, jadi dia pergi ke rumah sakit Zonghai untuk berkonsultasi, berharap Chen Yang dapat memberikan kata-kata yang baik untuknya, dia dan biarkan Zhu Xuanyu mentraktir Zhang Chenteng. Bagaimanapun, Zhu Xuanyu memutuskan siapa yang bisa mendapatkan gelar dokter nasional, dan Zhang Chenteng tidak ingin Zhu Xuanyu selalu berpendapat tentang dirinya. Faktanya, Zhang Chenteng mengambil langkah yang benar. Chen yang menjadi perantara bagi Zhang Chenteng, dan pengaruh Zhu Xuanyu terhadap Zhang Chenteng berubah. Zhu Xuanyu juga menyadari bahwa gelar pengobatan Tiongkok perlu disertifikasi ulang. Tahukah Anda, sebelumnya, beberapa dokter Tiongkok dicabut gelarnya, dan beberapa dari mereka telah melakukan sesuatu yang merusak gelarnya. Zhu Xuanyu memutuskan untuk melakukan penilaian terhadap dokter Tiongkok yang ada, dan mereka yang gagal akan langsung dicabut gelar dokter Tiongkok. Adapun Zhang Chenteng, karena Chen yang membantu menengahi, Zhu Xuanyu memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Zhang Chenfeng. Jika dalam sertifikasi medis nasional ini, keterampilan dan perilaku medis Zhang Chenteng tidak bermasalah, dan ia memenuhi standar sertifikasi medis nasional, Zhang Chenteng, gelar dokter nasional akan dikembalikan. Bagi Zhang Chenteng, ini adalah kabar baik. Ia akhirnya berkesempatan kembali memperoleh gelar dokter medis nasional. Di belakang Chen Yang, duduk Zhu Yiyi dan Zhu Yanwen. Zhu Yiyi harus mengikuti Chen Yang dengan Zhu Yiyi membantu Chen Yang akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha di Leidu. Adapun Zhu Yanwen, dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Begitu Zhu Yanwen mendengar bahwa Chen Yang akan pergi ke kota Leidu yang ganas, dia berinisiatif untuk meminta pergi. Dia belum pernah ke Leidu. Saya baru tahu bahwa lingkungan di Leidu terlalu buruk. Setidaknya 360 dari 365 hari dalam setahun, langit bergemuruh. Tempat seperti ini bukan untuk ditinggali orang biasa. Faktanya, ini benar. Leidu sebenarnya dalam kondisi terbengkalai. Tidak ada yang mau mengelola Leidu, hampir tidak ada orang biasa yang tinggal di sana, mereka semua adalah roh jahat. Banyak pelaku kejahatan seringkali memilih Leidu, hanya karena begitu sampai di Leidu, kantor polisi tidak lagi dapat menangkap mereka. Orang normal menghindari Leidu, dan tidak ada yang bisa mendekati Leidu. Namun Chen yang berinisiatif pergi ke Leidu untuk berlatih. Zhu Yanwen tidak takut karena Chen yang ada di sana dan bersikeras untuk mengikuti Chen yang ke Leidu. Dengan Zhu Yanwen di sini, akan lebih nyaman bagi Chen Yang. Oleh karena itu, Chen Yang setuju. Yi, menurutmu siapa yang lebih tampan antara aku dan Chen Yang? Zhu Yanwen bertanya. Mata Zhu Yi menatap Zhu Yanwen. Pada saat itu, mata Zhu Yanwen berbinar, saya tahu kamu cerdas dan saya tampan. Kamu sangat jelek, kata Zhu Yi. Ketika Zhu Yanwen mendengar kata-kata Zhu Yi, dia memandang Zhu Yi dan berkata, jika Anda bertanya kepada saya, Anda hanya tidak memiliki penglihatan. Anda sebenarnya menyebut saya jelek. Apakah Anda tidak tahu bagaimana orang-orang di luar menilai saya? Apa? Zhu Yi bertanya. Pria tampan, semua orang bilang aku pria tampan. Zhu Yanwen berkata, siapapun yang ingin menikah denganku dapat diberi peringkat dari Tang Yuan hingga grup Zongtian. Kamu sedang bermimpi. Zhu Yi tidak sopan kepada Zhu Yanwen di semuanya, secara langsung bertentangan dengan kata-kata Zhu Yanwen. Zhu Yanwen melirik Zhu Yi dan berkata, aku tahu kamu akan memukulku, tapi tidak masalah, aku sudah terbiasa. Zhu Yi, aku selalu penasaran, apakah kamu memiliki perasaan terhadap Chen Yang? Chen Yang dan Zhang Xueyao sama-sama duduk di depan. Ketika mereka mendengar kata-kata Zhu Yanwen, mereka berdua menajamkan telinga. Bab 1147 tidak ada ketenangan pikiran di Qingcheng. Chen Yang dan Zhang Xueyao juga bergosip dan ingin mendengar apa yang akan dijawab Zhu Yi. Faktanya, Chen Yang juga tahu apa yang dipikirkan Zhu Yi. Bagaimanapun, Zhu Yi telah menyebutkan masalah ini kepada Chen Yang sebelumnya.
Zhu Yi mendengar kata-kata Zhu Yanwen, melirik ke arah Zhu Yanwen, dan berkata dengan ringan, "Kamu terlalu banyak bicara." "Apa maksudmu? Kamu suka atau tidak?" tanya Zhu Yanwen. "Saya menyukainya." Zhu Yi sangat jujur, tanpa ragu atau menyembunyikan apapun, dia mengatakannya secara terbuka. Chen Yang sedang duduk di depan, dan kata-kata Zhu Yi telah didengar oleh Chen Yang. Dia melirik Zhang Xueyao di sebelahnya, dan melihat Zhang Xueyao menempelkan bibirnya ke telinga Chen Yang. "Aku sudah tahu sepupumu palsu. Kakak senior, kamu sangat pintar." Chen Yang mengulurkan tangannya, hanya letakkan di pangkuan Zhang Xueyao. Faktanya, Chen Yang tidak ingin menyembunyikannya dari Zhang Xueyao. Cepat atau lambat orang-orang di sekitarnya akan mengetahuinya. "Yi sebenarnya bukan sepupuku. Dia adalah bawahanku," kata Chen Yang. "Puff." Zhang Xueyao tersenyum, "Saya tidak peduli dengan apa yang diharapkan, tetapi Anda harus memikirkan bagaimana menjelaskan identitasnya kepada Tang Xueyun." Faktanya, Zhang Xueyao salah memahami hubungan antara Chen Yang dan Zhu Yi. Dia tidak percaya bahwa Chen Yang dan Zhu Yi hanyalah bawahan, tetapi salah paham bahwa Chen Yang dan Zhu Yi adalah sepasang kekasih. Untuk menyembunyikan identitas mereka, dia mengatakan mereka adalah sepupu dan tetap di sisinya. Chen Yang terlalu malas untuk menjelaskannya kepada Zhang Xueyao. Zhang Xueyao dan Zhang Chenteng sudah lama tidak kembali ke Gunung Qingcheng. Dahulu kala, ketika Zhang Chenteng masih menjadi ahli pengobatan tradisional Tiongkok, keluarga Zhang mereka selalu dikunjungi, dan Zhang Chenteng juga memiliki banyak teman. Sejak dilaporkan bahwa Zhang Chenteng telah menyinggung Zhu Xuanyu dan dicabut gelar Master Pengobatan Tradisional Tiongkok, keluarga Zhang sepi pengunjung. Teman-teman Zhang Chenteng juga menghindari kecurigaan dan menjauhi Zhang Chenteng. Zhang Chenteng telah mengalami semua penderitaan di dunia. Dia sebenarnya menghargai kehidupan di depannya, setelah Chen yang membantunya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kembali ahli pengobatan Tiongkok. Zhang Chenteng sebenarnya ingin memberitahu Chen Yang bahwa dia telah bergabung dengan badan intelijen. Masalah ini menjadi noda bagi Zhang Chenteng. Saat itu, dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak bergabung, Fu Ye akan menuntut Zhang Yiyu atas pembunuhan pangeran, yang akan melibatkan seluruh keluarga Zhang mereka. Zhang Chenteng tidak punya pilihan. Demi keluarga Zhang, dia tidak punya pilihan selain menyetujui Fu Ye dan bergabung dengan Departemen Intelijen. Meskipun dia belum menerima perintah apapun sejak bergabung dengan Departemen Intelijen, Zhang Chenteng selalu merasa di dalam hatinya bahwa itu adalah batu besar, membebani dia dan membuatnya tidak bisa bernapas. Setelah turun dari pesawat, Zhang Chenteng akhirnya memutuskan untuk bercerita. "Chen Yang, ada yang ingin kukatakan padamu." Zhang Chenteng menghentikan Chen Yang dan menatap Chen Yang. Sebenarnya, ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu tentang identitasku." "Jangan bilang padaku bahwa kamu bukan ayah kandung Xueyao, kan?" kata Chen Yang. "Tidak," Zhang Chenteng berkata dengan cepat ketika dia mendengar kata-kata Chen Yang, "Saya ayah kandung Xueyao. Bukan itu yang ingin saya bicarakan." Petik 2. "Apa itu?" tanya Chen Yang. Aku bertemu Fu Ye." Zhang Chenteng berkata, "Itu, setelah Zhang Yiyu meninggal. Fu Ye memintamu untuk bergabung dengan Departemen Intelijen," kata Chen Yang tiba-tiba. Zhang Chenteng terkejut. "Kamu tahu? Coba tebak." Chen Yang berkata, "Zhang Yiyu berasal dari Departemen Intelijen. Fu Ye pasti menggunakan Zhang Yiyu untuk mengancammu agar bergabung dengan Departemen Intelijen." Fu Ye sangat ambisius. Zhang Chenteng terdiam, "Namun, saya belum pernah menerima perintah dari Departemen Intelijen, tetapi selalu ada batu besar di hati saya. Saya merasa Anda telah membantu saya. Jika saya tidak memberitahu Anda masalah ini, saya akan melakukannya. Saya memiliki hati nurani yang bermasalah." Faktanya, Zhang Chenteng pada dasarnya tidak buruk. Dia hanya mengejar ketenaran dan kekayaan, dan dia fokus menyelamatkan istrinya saat itu, jadi dia melakukan beberapa hal yang memalukan. Zhang Chenteng memandangnya sekarang dan merasa malu.
Kamu adalah ayah seniorku. Tentu saja aku akan membantumu. Jangan terlalu tertutup di antara kita. Kata-kata Chen yang secara langsung menunjukkan kedekatan hubungan antara dia dan Zhang Xueyao. Chen yang masuk ke dalam mobil, dan Zhang Xueyao penasaran dengan apa yang baru saja dia dan ayahnya bicarakan. Chen yang merangkul tubuh halus Zhang Xueyao, memeluknya, dan berkata dengan sengaja, ayahmu bertanya padaku kapan aku akan menikah denganmu. Ah, Zhang Xueyao terkejut. Dia tidak menyangka Chen yang akan mengatakan ini. Apa yang kamu katakan? Zhang Xueyao memandang Chen Yang. Dia sedang menunggu jawaban Chen Yang. Tebak, Chen Yang tidak menjawab. Apakah aku masih perlu menebak? Tentu saja kamu bilang kamu tidak akan menikah denganku. Zhang Xueyao berkata, kamu dan Tang Xueyun adalah suami istri, bagaimana kamu bisa menikah denganku? Aku bilang aku akan menikahimu, tapi itu butuh waktu. Tanda seru petik 2, kata Chen Yang. Zhang Xueyao tidak berbicara kali ini, hanya melihat ke arah Chen Yang. Ada air mata di matanya. Zhang Xueyao jelas tersentuh oleh kata-kata Chen Yang. Dia tahu dengan jelas bahwa Chen Yang berbohong, tapi dia masih tergerak. Chen Yang memeluk tubuh halus Zhang Xueyao, menempelkan bibirnya ke bibirnya, mencium bibir Zhang Xueyao, dan berkata dengan serius, kakak senior, sebenarnya ayahmu tidak bertanya padaku sekarang, aku sengaja menggodamu. Tapi aku ingin menikah dengan Anda, tetapi itulah yang saya inginkan dari hati saya. Saya harap Anda dapat memberi saya waktu. Yah, saya tahu. Setelah Zhang Xueyao mengatakan ini, dia berinisiatif untuk melingkarkan lengannya di leher Chen Yang dan memberi Chen Yang ciuman penuh gairah. Kediaman Kinceng Shan Kinceng yang elegan. Pintunya kosong. Tempat ini dulunya ramai dengan orang, tapi sekarang sepi. Ini adalah sifat manusia. Zhang Chenteng bisa melihat dengan jelas sekarang. Kita tidak akan menginap di hotel. Haruskah kita menginap di sini? Zhu Yanwen mengambil kopernya, keluar dari mobil, dan melihat ke arah Kinceng Yaju. Saya pikir ada banyak orang di sini pada awalnya, tapi sekarang bahkan tidak ada petugas kebersihan. Apakah ada penjaga gerbang? Chen Yang juga turun dari mobil. Ketika dia mendengar kata-kata Zhu Yanwen, Chen Yang memperhatikan bahwa pintu Kinceng Yaju terbuka dan tidak ada yang menjaga pintu. Ini sangat aneh. Chen Yang berkata, ada mobil yang diparkir di depan pintu, tetapi tidak ada yang mengawasi pintu. Seharusnya tidak demikian. Ya, tidak seharusnya demikian. Zhang Xueyao juga berkata, bagaimana mungkin tidak ada orang yang mengawasi pintu? Ayah. Saat Zhang Xueyao mengatakan ini, dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak di dalam. Chen Yang sangat berpengalaman. Begitu dia mendengar suara ini, dia tahu ada yang tidak beres dengan keluarga Zhang. Tanpa banyak bicara, dia melompat dan memimpin Kinceng Yaju. Pada saat ini, di dalam Kinceng Yaju, puluhan pria berjalan masuk dengan mengancam dengan di tangan mereka. Beberapa pelayan keluarga Zhang ketakutan oleh orang-orang ini dan mundur satu demi satu. 2 pelayan terluka, dan teriakan tadi datang dari para pelayan yang terluka. Bab 1148 kami adalah kenalan lama. Ya Juli yang memikat. Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya, sebatang rokok menggantung di mulutnya, bergegas masuk bersama puluhan orang. Orang-orang ini masuk dan memukuli siapapun yang mereka lihat. Kedua pelayan itu tidak bisa mengelak dan terjatuh ke tanah. Berhenti. Tiba-tiba, suara kepala pelayan Zhang An terdengar. Zhang An datang bersama beberapa pelayan. Liang Laosan, apa yang kamu lakukan? Membawa orang untuk membuat masalah di Kinceng Yaju kita. Petik 2. Liang Laosan adalah pria dengan bekas luka di wajahnya. Dia memiliki sebatang rokok di mulutnya setelah melihat Zhang An. Liang Laosan melambaikan tangan kanannya dan lusinan orang itu berhenti. Liang Laosan mengeluarkan rokok dari mulutnya dan berjalan ke arah Zhang An. Orang tua, kamu mencoba menakutiku. Liang Laosan menepuk wajah Zhang An dan berkata, bukankah bosku memberi tahu keluargamu sebelumnya? Pindah dalam batas waktu,
kalian tanah kami telah disita, bukan kamu mengerti? Siapa yang berani menyentuh rumah leluhur keluarga Zhang kami? Li Yuhong sedang duduk di kursi roda, dan menantu perempuannya Dong Ruyun muncul di sini sambil mendorong kursi roda. Li Yuhong saat ini benar-benar berbeda dari wanita tua sebelumnya. Setelah menyinggung Zhu Xuanyu, Zhang Chenteng tidak hanya kehilangan gelarnya sebagai dokter pengobatan Tiongkok, tetapi ia juga dicabut gelarnya sebagai keluarga dokter pengobatan Tiongkok. Keluarga Zhang berada dalam kondisi yang menyedihkan sekarang, dan Li Yuhong selalu menyesalinya. Leluhur, mengapa kamu keluar? Zhang An melihat Li Yuhong keluar dan bergegas maju, saya baru saja menelepon polisi. Polisi pasti akan segera datang. Anda tidak perlu muncul, leluhur. Panggil polisi. Ketika Liang Laosan mendengar kata-kata Zhang An, dia tertawa terbahak-bahak, betapa bodohnya kalian. Bukankah kamu sudah melaporkannya sebelumnya? Apakah menurutmu kantor polisi mereka yang bertanggung jawab? Biar ku beritahu, ini bosku dan petinggi melakukan ini bersama-sama. Jangan panggil polisi. Percuma bahkan jika Anda menemukan pemimpin kota. Sekarang, Anda cukup mengemas barang-barang Anda dan pergi. Kami semua baik-baik saja. Tapi jika Anda tidak mendengarkan, jangan salahkan saya. Ketika Li Yuhong mendengar kata-kata Liang Laosan, dia dengan marah berkata, ini adalah rumah leluhur keluarga Zhang kami. Siapa yang berani bertindak sembarangan di sini? Bahkan jika aku mati, aku pasti akan mati di sini. Aku tidak akan pergi. Saat Li Yuhong berbicara, dia tiba-tiba berdiri dari kursi roda. Ibu mertua, Dong Ruyun melihat Li Yuhong berdiri dari kursi roda dan berkata dengan cepat, jangan marah, duduklah dulu. Li Yuhong sama sekali tidak mendengarkan menantu perempuannya, tapi melihat langsung ke Liang Laosan, beritahu Liang Xi nanti, selama aku tidak mati, dia bahkan tidak akan bisa untuk mengusirku. Yang abadi, menurutmu apakah kami akan takut padamu? Liang Laosan mendengar perkataan Li Yuhong, dia mencibir, karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Liang Laosan melambaikan tangannya, dan orang-orang yang dibawanya bergegas mendekat. Leluhur, Zhang An segera bergegas maju, mencoba melindungi Li Yuhong, tetapi sudah diusir oleh Liang Laosan. Berdebar, Zhang An jatuh ke tanah dan berhenti bergerak. Tangan Liang Laosan meraih tangan Li Yuhong, aku sudah menyuruhmu keluar dari sini sejak lama. Jika kamu tidak segera keluar, aku sendiri yang akan mengusirmu. Liang Laosan menjentikkannya, dan Li Yuhong terbang. Ibu mertua, begitu Dong Ruyun melihat Li Yuhong diusir oleh Liang Laosan, dia buru-buru berlari untuk menangkap Li Yuhong, tapi itu masih terlambat satu langkah dan Li Yuhong jatuh ke tanah. Klik, kaki kanan Li Yuhong langsung patah. Siapapun yang berani menghentikan saya akan saya jatuhkan. Saya ingin melihat siapa yang berani menghentikan saya. Liang Laosan berteriak keras dan memimpin orang-orang masuk. Ketika para pelayan keluarga Zhang melihat pemandangan ini, tidak ada yang berani melangkah maju. Orang-orang yang dibawa oleh Liang Laosan ini terlalu menakutkan. Keluarga Zhang bukan lagi keluarga Zhang seperti dulu. Sekarang sedang mengalami kemunduran. Li Yuhong hanya merasa semua ini adalah pembalasan. Pikirkan betapa mulia dan mulianya keluarga Zhang saat itu. Tidak ada yang berani datang dan memprovokasi keluarga Zhang. Ada banyak sekali tamu di depan pintu. Tapi sekarang, keluarga Zhang berada dalam situasi ini. Dia diintimidasi dan datang ke pintunya. Li Yuhong merasa kasihan pada leluhurnya. Panggilan. Tiba-tiba, sesosok tubuh melintas. Bang, bang, bang. Beberapa pria langsung jatuh ke tanah. Jeritan terus berdatangan. Ketika Liang Laosan melihat seorang pemuda aneh di depannya, dia mengira dia adalah pengawal keluarga Zhang dan berteriak, jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Keluar. Tanda tanya. Kamu pantas mendapatkannya. Chen yang berdiri di depan Liang Laosan, dia memandang Liang Laosan dan berkata, siapa yang membiarkanmu menjadi begitu sombong di sini? Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu layak mengatakan ini di depanku. Liang Laosan mendengar Chen yang kalimat ini,
berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Aku akan menghancurkanmu sekarang." Fiu. Liang Laosan mengambil tindakan. Dia meninju Chen Yang. Chen Yang berdiri diam dan tidak bergerak saat ini. Zhu Yi telah tiba di depan Liang Laosan. Ledakan. Sebuah mantra langsung mengenai Liang Laosan. Suara ledakan tiba-tiba terdengar. Liang Laosan merasakan hantaman dahsyat yang membuatnya terlempar. Berdebar. Liang Laosan terjatuh dengan keras ke tanah. Zhu Yi melanjutkan dengan merapal mantra lain. Ledakan. Sebuah ledakan besar datang dari kerumunan. Gelombang udara menghempaskan orang-orang itu dan mendarat dengan keras di tanah. Ketika Zhu Yanwen masuk, dia melihat orang-orang tergeletak di tanah. Dia pura-pura tidak melihatnya dan sengaja menginjak tangan kanan Liang Laosan. "Oh, ini terlalu kasar. Jika kamu melakukan ini, itu akan membunuh seseorang." Zhu Yanwen berkata, "Aku sudah berkali-kali memberitahumu untuk tidak bersikap terlalu kasar, tapi kamu tidak mendengarkan. Kamu benar-benar belajar dari Chen Yang." Liang Laosan, yang tangan kanannya diinjak, berteriak seperti babi yang disembelih. Pada saat ini, Zhu Yanwen sepertinya menyadari bahwa dia telah menginjak seseorang. "Oh, kenapa saya tidak sengaja menginjak orang yang hidup?" Zhu Yanwen berkata, "Maaf, saya tidak melihatnya." Saat Zhu Yanwen berbicara, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Liang Laosan menjerit lebih keras lagi. Klik, injakan kaki Zhu Yanwen langsung meremukkan seluruh tulang di tangan kanan Liang Laosan. Mendengar teriakan Liang Laosan, dia berkata dengan tenang, "Bukankah kamu tadi sangat sombong? Ada apa? Sekarang kamu tahu itu menyakitkan. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, jangan sombong. Kamu tidak tahu siapa bosku. Apakah kamu ingin mati?" Liang Laosan berteriak dengan marah. "Siapa?" "Liang Xi," kata Liang Laosan. "Liang Xi." Begitu Chen yang mendengar perkataan Liang Laosan, dia berjalan ke arah Liang Laosan, menginjak tangan Liang Laosan yang lain dengan kaki kanannya, dan berkata dengan ringan, "Ternyata itu dia. Kita adalah kenalan lama." "Kenalan lama. Kalau begitu biarkan aku pergi," kata Liang Laosan. Klik. Begitu Chen yang mengerahkan kekuatan, tangan kiri Liang Laosan juga dinonaktifkan. Bab 1149 Kamu lelah hidup. Chen yang juga kejam dalam serangannya, dia menendang dan Liang Laosan berteriak. Tanganku." Tangan kiri Liang Laosan juga cacat. Chen Yang dan Zhu Yanwen keduanya adalah karakter yang kejam. Meski kedua orang ini biasanya mudah diajak bicara, terutama Zhu Yanwen, meski ia merupakan generasi kedua yang kaya raya, ia selalu tersenyum dan sepertinya jarang akur. Namun nyatanya, ketika Zhu Yanwen kejam, bahkan Chen yang tidak bisa membandingkannya. Zhu Yanwen tidak memiliki kesan yang baik terhadap Li Yuhong, seorang wanita tua terakhir kali. Dia menyaksikan kesombongan dan perilaku mendominasi Li Yuhong dengan matanya sendiri. Tetapi sekarang, melihat Liang Laosan melemparkan wanita tua Li Yuhong hingga patah, Zhu Yanwen masih tidak dapat menahannya. Dia merasa bahwa Liang Laosan telah bertindak terlalu jauh. Dia baru saja mengambil tindakan dan melumpuhkan tangan kanan Liang Laosan. Adapun Chen Yang, dia ingat apa yang terjadi di puncak Shenlong setelah mendengar bahwa Liang Laosan adalah anak buah Liang Xi. Di puncak Shenlong Peak, Liang Xi sebenarnya meminta sepupunya Liang Yu untuk membunuh Chen Yang. Dalam perjalanan ke Leidu, Chen yang awalnya ingin pergi ke Wu Xiao untuk meminta uang, tetapi dia tidak ingin pergi ke Liang Xi untuk menyelesaikan masalah. Tetapi dia tidak menyangka Liang Xi akan datang ke Leidu, yang membuat Chen yang berpikir bahwa skor dengan Liang Xi belum diselesaikan. Setelah tendangan Chen yang melumpuhkan tangan Liang Laosan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Banyak orang yang dibawa oleh Liang Laosan jatuh ke tanah. Orang-orang yang tersisa berdiri, setelah mendengar teriakan Liang Laosan, mereka hanya menoleh, tapi tidak berani melangkah maju untuk menyelamatkan Liang Laosan. Beberapa orang yang tiba-tiba muncul ini terlalu menakutkan. Zhu Yi sudah sangat menakutkan,
tetapi seorang gadis tiba-tiba menggunakan mantra dan melukai lebih dari 10 orang. Adapun Su Yanwen dan Chen Yang, mereka mengambil tindakan dan melumpuhkan tangan Liang Laosan. Liang Laosan adalah yang terkuat di bawah Liang Xi. Dikatakan bahwa tidak ada lawan di Gunung Qingcheng. Orang kuat seperti itu rentan. Semua orang akan takut. Liang Laosan terus berteriak, "Kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo cepat bunuh dia." Petik 2. Liang Laosan berteriak keras, tapi tak seorang pun seperti Liang Laosan yang berani melangkah maju. Zhang Chenteng dan Zhang Sueyao bergegas mendekat. Yang satu bernama Ibu, dan yang lainnya bernama Nenek, dan keduanya tiba di depan Li Yuhong. Begitu tangan Zhang Chenteng menyentuh bagian Li Yuhong yang sakit, dia tahu bahwa Li Yuhong mengalami patah tulang. Di usia Li Yuhong, tulangnya sudah rapuh dan bisa patah jika terjatuh, apalagi dijatuhkan oleh Liang Laosan. Untungnya, itu hanya patah tulang dan tidak ada luka lainnya. Li Yuhong meminta Zhang Chenteng pergi menemui Zhang An. Zhang An telah tinggal di keluarga Zhang selama bertahun-tahun, dan Li Yuhong telah lama menganggap pengurus rumah tangga tua ini sebagai salah satu anggota keluarganya. Zhang An tidak bergerak setelah ditendang oleh Liang Laosan. Li Yuhong khawatir Zhang An terluka parah. Zhang Chenteng sampai di depan Zhang An dan menyadari bahwa Zhang An pingsan. Zhang Chenteng menekan titik akupuntur Zhang An, dan Zhang An terbangun. Begitu dia melihat Zhang Chenteng, Zhang An segera berkata, "Tuan, Anda akhirnya kembali." Pada saat ini, Zhang An ingin mengatakan banyak hal, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Keluarga Zhang sedang diintimidasi dengan sangat parah sekarang. Bahkan jika Zhang An tidak mengatakannya, Zhang Chenteng mengetahuinya. Sekarang, orang-orang menindas saya. Zhang Chenteng merasa patah hati, dan dia semua disalahkan atas hal ini. Saya pikir saat itu, jika mereka tidak memperlakukan Chen yang seperti itu, mungkin keluarga Zhang tidak akan seperti sekarang. Tapi sekarang tidak ada gunanya mengatakan apapun. Zhang Chenteng meminta Zhang An untuk menjaga Li Yuhong dulu. Dia langsung mendatangi Liang Laosan. Saat ini Liang Laosan hanya bisa berteriak. Kedua tangannya cacat meskipun Chen Yang dan Su Yanwen telah menggerakkan kaki mereka. Liang Laosan tidak dapat duduk saat ini dan hanya bisa berbaring di tanah. "Siapa yang memintamu untuk datang?" Zhang Chenteng berteriak dengan marah. "Bosku adalah Liang Xi." Begitu Liang Laosan menyebut nama Liang Xi, ponsel Liang Laosan tiba-tiba berdering. Zhang Chenteng mengulurkan tangan dan mengambil langsung ponsel Liang Laosan, dan melihat nama Liang Xi ditampilkan di telepon. Telepon ini ternyata dari Liang Xi. Zhang Chenteng sangat marah dan segera menjawab telepon. "Liang Laosan, bagaimana hasilnya?" Suara Liang Xi datang dari telepon. "Saya Zhang Chenteng." Zhang Chenteng berkata dengan marah sambil memegang ponsel di tangannya. "Zhang Chenteng." Liang Xi terdiam saat mendengar suara Zhang Chenteng. Dia jelas tidak siap. Dia tidak menyangka Zhang Chenteng akan menjawab ponsel Liang Laosan, tapi tak lama kemudian, Liang Xi kembali sadar. Ternyata itu Dokter Zhang. "Oh, ngomong-ngomong, kamu bukan dokter sekarang." Kata-kata Liang Xi jelas disengaja. Dia hanya ingin menertawakan Zhang Chenteng. "Zhang Chenteng, kamu tidak jadi pergi ke kota Zonghai. Mengapa kamu kembali ke Gunung Qingcheng?" "Liang Xi, apa yang ingin kamu lakukan?" Zhang Chenteng memegang ponsel di tangannya dan berkata dengan marah, "Kirim seseorang ke rumahku untuk menyakiti ibuku, dan juga mengusir keluargaku. Apakah kamu ini perampok?" "Perampok?" Liang Xi mendengar kata-kata Zhang Chenteng dan tertawa. "Apa katamu? Bagaimana saya bisa menjadi perampok? Anda tahu, tuanku saat itu adalah Gu Zhenhong. Aku adalah murid luar Gu Zhenhong." "Oh, tentu saja, sekarang Gu Zhenhong telah diasingkan. Tapi kakak laki-lakiku ada di militer, terutama kakak laki-lakiku yang seorang jenderal. Apa hubungannya denganmu?" Zhang Chenteng langsung menyela Liang Xi. "Qingcheng Yaju adalah real estate saya, dan Anda ingin menempati real estate saya. Konyol sekali. Haha."
Ketika Liang Xi mendengar kata-kata Zhang Chenteng, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, melakukan sesuatu yang salah. Zhang Chenteng, sepertinya kamu sudah terlalu lama meninggalkan Gunung Qingcheng dan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Qingcheng Yaju sudah jika saya membelinya, tempat ini akan menjadi kawasan wisata. Suka atau tidak, Qingcheng Yaju adalah tempat saya. Petik 2. Tempat Anda. Apakah saya setuju untuk menjualnya? Kata Zhang Chenteng. Apakah ini ada hubungannya dengan setuju atau tidaknya Anda? Liang Xi berkata, saya sudah mengatakan bahwa saya membeli tanah ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, pergilah ke pemimpin kota. Apakah Anda bersedia atau tidak, Anda keluarga Zhang harus memberikannya kepadaku. Keluarlah. Namun, jika kamu ingin tinggal di sini, bukan berarti tidak mungkin. Selama kamu menikahkan putrimu Zhang Shueyao denganku, kamu akan menjadi ayahku mertua, jadi tentu saja kamu bisa tinggal di sini. Zhang Chenteng tidak menyangka bahwa Liang Xilian menginginkan Zhang Shueyao. Dia berkata dengan marah, Liang Xi, kamu benar-benar menindas orang lain, dan aku, Zhang Chenteng, bukan orang yang bisa diintimidasi. Apakah kamu bukan orang yang bisa diintimidasi? Liang Xi mendengar Zhang Chenteng lalu dia mencibir, Zhang Chenteng, kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Di mataku, kamu hanyalah sampah lama yang tidak berguna. Putri kamu Zhang Shueyao sangat cantik, jadi dia bisa menikah denganku. Kamu, Zhang Chenteng sangat marah hingga dia gemetar karena marah atas kata-kata Liang Xi. Saat ini, Chen yang mengambil telepon dari tangan Zhang Chenteng, Liang Xi, sepertinya kamu lelah hidup. Bab 1150 ayo mainkan sesuatu yang besar. Liang Xi awalnya mengira Zhang Chenteng sendirian, tetapi dia tidak menyangka akan mendengar suara Chen Yang. Ketika dia mendengar kata-kata Chen Yang, Liang Xi terkejut. Dia tidak tahu suara siapa itu. Saya hanya merasa suara ini familiar, seolah-olah saya pernah mendengarnya di suatu tempat, tetapi saya tidak dapat mengingatnya sekarang. Siapa kamu? Liang Xi bertanya dengan tajam. Kamu tidak ingat aku? Chen Yang berkata dengan dingin, Chen Yang. Begitu Chen Yang menyebut namanya, Liang Xi di sisi lain telepon segera mencibir dan berkata, ternyata itu kamu. Apakah menurutmu aku bodoh? Kamu sangat berani, kamu berani mengatakan ini kepadaku. Chen Yang, apakah kamu berada di Gunung Qingcheng sekarang? Ya, Chen Yang berkata, aku akan datang ke tempatmu menyelesaikan skor. Haha, begitu Liang Xi di seberang telepon mendengar kata-kata Chen Yang, dia langsung mencibir, Chen Yang, kamu ingin menyelesaikan masalah denganku. Berapa skor yang ingin kamu selesaikan denganku? Chen Yang berkata, apakah kamu lupa? Di puncak-puncak Shenlong, kamu meminta sepupumu untuk membunuhku. Liang Xi, apakah kamu masih ingat itu? Tentu saja aku ingat. Liang Xi berkata, sepupuku yang tidak berguna tidak mau mendengarkanku, dia tidak akan mati jika aku membunuhmu secara langsung. Chen Yang, kamu sangat berani. Setelah membunuh sepupuku, kamu masih berani datang ke Gunung Qingcheng. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu secara langsung? Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Liang Xi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, Liang Xi, kamu semakin berani. Saya masih ingat caramu merendahkan diri di depanku. Dalam sekejap mata, kamu berubah menjadi bos. Petik 2. Ketika Chen Yang menyebutkan apa yang terjadi pada saat itu, Liang Xi segera mencibir dan berkata, Chen Yang, kamu masih berani menyebutkan apa yang terjadi saat itu. Apa kamu benar-benar mengira aku takut akan hal ini? Biar ku beritahu, aku adalah murid nominal Gu Zhenhong pada saat itu, jadi saya khawatir tentang Gu Bingqi. Namun, semua itu tidak penting sekarang. Gu Zhenhong sudah selesai. Masuk akal bagi saya untuk menerima semua murid sekte Tianmen. Sekarang, saya adalah bos Gunung Qingcheng. Sombong sekali. Chen Yang berkata, Liang Xi, karena saya sudah ada di Gunung Qingcheng, bagaimana kalau kita bertemu? Kita harus menyelesaikan rekening di antara kita, kamu tidak bisa bersembunyi. Omong kosong.
Ketika Liang Xi mendengar kata-kata Chen Yang, dia segera berkata, "Kapan aku, Liang Xi, pernah berpikir untuk bersembunyi? Chen Yang, bahkan jika kamu tidak mencariku, aku akan pergi mencarimu. Kita benar-benar harus menyelesaikan masalah ini. Saya di Diamond World Club, di mana Liang Laosan. Minta dia untuk membawamu ke sini." Chen Yang melirik ke arah Liang Laosan, yang tangannya tidak berguna, dan berkata dengan ringan, "Apakah itu seorang pria dengan bekas luka di wajah?" "Ya," kata Liang Xi. "Seranganku tadi agak keras, dan tangannya lumpuh," kata Chen Yang. "Idiot yang tidak berguna, aku tahu aku tidak bisa mengandalkannya." Liang Xi mendengus dingin, "Idiot ini tahu di mana aku berada, kamu bisa bertanya padanya, tentu saja, kamu juga bisa memberitahunya di mana kamu berada, dan aku akan pergi menemukanmu. Tidak perlu mencariku, aku akan mencarimu," kata Chen Yang dan melirik Liang Laosan. "Aku yakin dia bisa menahan rasa sakit dan membawaku ke Diamond World Club. Aku menunggu kedatanganmu," kata Liang Xi. Chen Yang menutup telepon. Zhang Chenteng telah mendengar kata-kata Chen Yang dan segera membujuknya. "Chen Yang, kamu tidak boleh mendengarkan Liang Xi itu, dia adalah ular lokal. Saat itu, dia adalah murid sekte luar Gu Zhenhong dan merajalela di Qingcheng Gunung. Karena saya seorang dokter Tiongkok, dia tidak berani menyentuh keluarga Zhang kami saat itu, tetapi situasinya berbeda sekarang. Saya pikir lebih baik Anda tidak pergi. Mungkin, dia menjebak Anda ke sana." Zhang Xueyao juga datang dan membujuk. "Ya, Anda tidak boleh percaya apa yang dikatakan orang ini, sebaiknya kita panggil polisi." Chen Yang tersenyum, "Saya mengetahuinya dengan baik, jadi Anda tidak perlu khawatir. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar wanita tua itu?" Petik 2. "Hanya patah tulang," kata Zhang Chenteng. "Saya punya sebotol obat di sini. Anda dapat mengambilnya dan memberikannya kepada wanita tua itu. Ini akan menghilangkan rasa sakit dengan cepat." Chen Yang berkata, "Mungkin akan sembuh dalam 2 atau 3 hari. Lagi pula, tulang orang tua itu tidak baik. Jika dia masih muda, hari ini akan sembuh." "Astaga, Chen Yang, saya bahkan tidak tahu kapan kamu mendapatkan obat ini." Begitu Zhu Yanwen mendengar kata-kata Chen Yang, dia segera menggeliat mengulurkan tangannya. "Ini, berikan aku sebotol, aku sangat membutuhkan obat ini. Aku akan memberimu resepnya nanti, kamu bisa menyiapkannya sendiri." Chen Yang melirik ke arah Zhu Yanwen, "Bawalah Liang Laosan bersamamu, kita akan pergi ke Diamond World Club sekarang." Petik 2. "Oke." Zhu Yanwen setuju. Chen Yang akan memberikan resep kepada Zhu Yanwen, resep itu sangat berharga. Chen Yang sepenuhnya menganggap Zhu Yanwen sebagai temannya dan tidak mengkhianatinya sama sekali. Klub Manusia Berlian. Zhu Yanwen mengusir Liang Laosan dari mobil. Berdebar, Liang Laosan mendarat terlebih dahulu, dan seekor anjing datang untuk mengunyah kotorannya. Kedua tangan Liang Laosan lumpuh, meski wajahnya tidak menyentuh tanah, dia tetap menjerit kesakitan. "Apa-apaan ini?" Zhu Yanwen turun dari mobil, menarik kerah Liang Laosan dengan tangan kanannya, dan menarik Liang Laosan dari tanah. Dia mendengus dingin, "Bukankah kamu cukup pandai bertarung sebelumnya? Tanganku semua sudah tidak berguna." Wajah Liang Laosan menjadi pucat, "Tolong bawa aku ke rumah sakit." Petik 2. "Kirim kamu ke rumah sakit." Chen Yang mendekat, memandang Liang Laosan, dan mendengus dingin, "Aku tidak membunuhmu, jadi aku memberimu keringanan." Chen Yang melangkah masuk dan masuk. Zhu Yi mengikuti Chen Yang saat melewati Liang Laosan. Zhu Yi tiba-tiba mencabut jimat dengan tangan kanannya dan langsung mengenai mulut Liang Laosan. Dalam sekejap, mulut Liang Laosan tersegel. "Wu, wu, wu." Liang Laosan ingin berbicara, tetapi ternyata dia hanya bisa mengeluarkan suara merengek. "Ini bagus." Zhu Yanwen mengikuti Zhu Yi dan berkata, "Saya juga merasa teriakan Liang Laosan terlalu tidak menyenangkan." Di dalam Diamond World Hall, kosong. Hanya ada seorang gadis muda mengenakan congsam yang berdiri di aula. Gadis ini sedang menunggu Chen Yang. "Apakah Anda Tuan Chen Yang?"
Gadis Chongsam itu menghampiri Chen Yang dan bertanya sambil tersenyum. "Ya," kata Chen Yang. "Tolong ikut aku," kata gadis Chongsam itu. Gadis Chongsam berjalan di depan, diikuti oleh Chen Yang. Tepat ketika mereka masuk ke dalam, tiba-tiba, pintu dunia berlian ditutup, dan segera setelah itu, beberapa pria datang dan menutup pintu dunia berlian sepenuhnya. Gadis Chongsam membuka pintu. Ketika Chen Yang masuk, dia melihat Liang Xi duduk di meja judi di aula besar. Saat ini, ada pistol di depannya. Pada saat itu, Chen Yang tahu apa yang ingin dimainkan Liang Xi. Chen Yang pernah memainkan hal semacam ini sebelumnya, tapi dia tidak menyangka Liang Xi ingin bermain dengan Chen Yang juga. Kali ini, Chen Yang ingin bermain-main dengannya.